Ya, inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Pelatihan militer digelar di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Pemerintah Venezuela pada Sabtu 20 September kemarin menggelar pelatihan militer selama 1 hari bagi warga sipil. Pelatihan militer tersebut digelar di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat akibat penumpukan militer AS di Karibia dan serangan baru-baru ini terhadap kapal-kapal Venezuela. Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello dan Menteri Pertahanan Vladimir Padrino berpidato di hadapan para pendukungnya mengecam Amerika Serikat karena melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang menurut Presiden AS Donald Trump membawa pengedar narkoba. Cabello mengatakan kepada para pendukungnya jika mereka tidak mencari perang dengan siapapun, namun hanya membela diri. Pelatihan tersebut yang merupakan bagian dari inisiatif tentara menuju rakyat oleh Presiden Venezuela Nicolas Maduro memperlihatkan warga sipil dan anggota milisi berlatih menggunakan senapan dan menara anti pesawat. AS menuduh Venezuela melindungi para pengedar narkoba dan menjatuhkan sanksi sementara. Maduro berulang kali mengklaim Washington berupaya menggulingkannya. Militer AS telah meningkatkan kehadirannya di Karibia Selatan termasuk kapal perang dan jet tempur, menyusul serangan terhadap kapal-kapal yang diklaim Washington mengangkut para pengedar narkoba. Venezuela membantah tuduhan ini dan mengecam tindakan AS sebagai dalih untuk intervensi. Ya, selanjutnya informasi terpopuler berikutnya terkait dengan fenomena miris yang terjadi di Singapura. Sepanjang tahun lalu dilaporkan lebih dari 3.000 bisnis kuliner atau F&B tutup. Angka itu setara dengan rata-rata 250 restoran tutup setiap bulan. Dikutip dari Channel News Asia pada hari Minggu 21 September, angka tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam hampir 2 dekade terakhir. Beberapa restoran yang terpaksa gulung tikar bahkan merupakan tempat makan legendaris yang sudah berdiri selama bertahun-tahun. Salah satunya Kasoh, restoran kanton berusia 86 tahun yang pernah menjadi favorit banyak orang. Mereka terpaksa harus menyajikan mangkuk sup ikan terakhirnya pada 28 September mendatang. Menurut Tang, tak mungkin menaikkan harga jual makanan di Kasoh, sebab restoran tersebut merupakan bisnis warisan yang ingin menjaga esensi terjangkau bagi pelanggan lama. Kasoh terpaksa bergabung dengan banyak restoran lain yang terpaksa gulung tikar di Singapura. Di antaranya adalah Burp Kitchen and Bar. Restoran favorit keluarga lainnya menjadi salah satu dari 320 restoran yang tutup pada Juli 2025. Kasoh juga mengikuti jejak Privé Group yang menutup semua restorannya per 31 Agustus, bulan yang mencatat 360 penutupan. Bagi banyak pemilik termasuk Kasoh, biaya sewa adalah penyebab banyak restoran yang terpaksa tutup meskipun bukan faktor satu-satunya. Adapun Terence Yeo, Ketua Singapore Tenants United for Fairness yang mewakili lebih dari 1.000 pemilik usaha F&B dan bisnis lainnya menjelaskan, mayoritas penyewa melaporkan kenaikan sewa antara 20 dan 49%. Kondisi ini menjadi sesuatu yang belum pernah terlihat selama 25 hingga 20 tahun terakhir. Belakangan rumah toko alias ruko menjadi properti yang diminati investor lokal maupun asing di tengah langkah-langkah pendinginan baru-baru ini untuk pembelian hunian. Alhasil ada dampak investor berekspektasi tinggi terhadap imbal hasil sewa. Pasalnya para pemilik properti juga menghadapi tekanan. Sementara biaya konstruksi telah naik sekitar 30% dan biaya pemeliharaan setidaknya 10%. Ya, selanjutnya masih dari mancanegara, bergabung dengan Inggris, Kanada, dan Australia telah secara resmi mengakui kenegaraan Palestina menjelang pertemuan Majelis Umum PBB pekan ini. Pengakuan ini muncul di tengah bencana Israel untuk memperluas permukiman di tepi barat yang diduduki dan mengintensifkan perangnya di Gaza, Palestina. Dalam sebuah pernyataan, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan pengakuan negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi negara Palestina dan negara Israel.
Carney menambahkan bahwa pemerintah Israel secara sistematis bekerja untuk mencegah prospek negara Palestina agar tidak pernah bisa didirikan. Ia menambahkan bahwa otoritas Palestina memberikan komitmen langsung kepada Kanada untuk mereformasi tata kelola pemerintahan, mengadakan pemilihan umum tahun depan di mana Hamas tidak boleh ikut serta dan demi literasi negara Palestina. Pada saat yang sama, Australia juga mengumumkan pengakuan kenegaraan Palestina dalam pernyataannya oleh Perdana Menteri Anthony Albanese. Australia mengatakan pengakuannya bersama Kanada dan Inggris adalah bagian dari upaya internasional untuk solusi dua negara. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. We recognised the State of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognise a Palestinian state also. A pledge to the Palestinian and Israeli people that there can be a better future. In the face of the growing horror in the Middle East, we are acting to keep alive the possibility of peace and a two-state solution. That means a safe and secure Israel alongside a viable Palestinian state. At the moment, we have neither. Selanjutnya kita ke informasi dalam negeri, di mana salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 11 fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, memberi usulan kepada pemerintah agar Indonesia meniru negara Arab yang menjalankan kasino. Bukan tanpa alasan, upaya menjalankan kasino bertujuan untuk menambah objek baru penerimaan negara, bukan pajak yang akan bermanfaat bagi pemerintah. Namun sebenarnya pembukaan kasino di Indonesia bukan hal yang baru. Dalam catatan sejarah, kasino pernah dibuka secara resmi di Indonesia dan memberi keuntungan besar ke pemerintah. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1967 di Jakarta. Kala itu Gubernur Jakarta Ali Sadikin dihadapkan dengan tantangan pelik dalam membangun ibu kota. Sebagai pengingat, pada masa itu banyak infrastruktur dan berbagai proyek besar belum dibangun karena anggaran tidak ada. Atas dasar tersebut, Ali Sadikin pun perlu mencari cara untuk bisa menambah anggaran. Alhasil, salah satu langkahnya melalui legalisasi perjudian. Lewat penuturan pemerintah DKI Jakarta kepada media Sinar Harapan, keuntungan dari judi ilegal mencapai 300 juta rupiah setiap tahun. Akan tetapi dana sebesar itu rupanya tidak mengalir ke pemerintah, namun jatuh ke tangan oknum-oknum yang melakukan perlindungan tanpa bisa dirasakan oleh masyarakat. Akhirnya pemerintah ingin uang hasil judi dipakai untuk membangun jembatan, jalanan, sekolah, hingga rumah sakit. Maka pada 21 September 1967, pemerintah DKI Jakarta melegalkan judi lewat surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Lokasi kasino legal pertama di Jakarta dan juga di Indonesia berada di kawasan Petak 9 Glodok. Kasino ini berdiri atas kerjasama pemerintah DKI Jakarta dengan seorang warga negara China bernama Atang. Karena kasino ini buka setiap hari tanpa henti dan dijaga ketat aparat kepolisian, namun perjudian hanya ditujukan untuk WN China atau keturunan China di Indonesia, dan WNI tidak diperbolehkan bertaruh di meja judi. Sejak dibuka, Kompas memberitakan kasino di Petak 9 didatangi ratusan orang dari seluruh Indonesia, mulai dari Medan, Pontianak, Bandung, hingga Makassar. Ratusan orang tersebut sukses menghasilkan dana jutaan rupiah yang disetor setiap bulan ke pemerintah. Pajak yang diberikan ke pemerintah sebesar 25 juta rupiah setiap bulan, setara pembelian emas hingga 108,7 kg. Jika dikonversi ke masa sekarang, berarti setara dengan 200-an miliar rupiah. Keuntungan pemerintah DKI Jakarta di awal legalisasi kasino mencapai miliaran rupiah per bulan.